Dan saat yang indah ini juga kami mengundang Pendeta Yohanes Sinaga untuk bergabung bersama kami di studio Hope Channel Indonesia. Shalom Pendeta. Shalom Ayu, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam juga untuk semua pemirsa Hope Channel. Selamat malam, apa kabar Pendeta Yohanes? Puji Tuhan, sehat-sehat, masih diberkati dan masih diberikan kesempatan untuk melayani melalui Hope Channel. Puji Tuhan. Baik, pada malam yang indah ini, saya akan membacakan permohonan doa dari saudara dan pemirsa Hope Channel Indonesia. Nanti pada saat saya bacakan, mungkin Pendeta Yohanes boleh memberikan satu ayat kekuatan, kemudian ditutup dengan doa. Ya. Baik, sebentar. Untuk permohonan doanya, dari Ibu Yola. Mohon doakan saya yang saat ini sedang proses pemulihan dari sakit, kiranya saya dapat sembuh dengan pulih dengan sepenuhnya. Lalu ada Ibu Buyung, mohon doakan anak saya yang memiliki rencana untuk kuliah, kiranya Tuhan memberikan kemudahan dan kelancaran dalam seluruh prosesnya. Kemudian ada Dustin, mohon doanya agar Tuhan Yesus menyembuhkan sakit pada kaki dan ginjal saya, dan untuk istri saya, anak-anak, dan cucu-cucu saya boleh sehat dan diberkati selalu. Kemudian ada Elizabeth Rihit, puji Tuhan saya mengucapkan terima kasih sudah turut mendoakan anak saya Dewi Pande dalam mengikuti tes S3 kedokteran dengan nilai tertinggi. Baik Pendeta Yohanes, di kesempatan yang indah ini dipersilakan untuk membagikan ayat penguatannya. Ayat penguatan yang akan saya sampaikan adalah dari Mazmur 37 ayat 3-4. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah yang setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Semua dari kita pasti sudah tahu dengan ayat ketiga ini ya, percayalah kepada Tuhan dan lakukan yang terbaik, diamlah di negeri dan berlakulah setia, tapi kita seringkali miss di ayat keempat. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Kapan kita terakhir kali bergembira di dalam Tuhan? Mungkin istilah bergembira dalam Tuhan itu agak-agak awkward ya kepada kita ya. Tetapi kalau dalam bahasa Inggris itu lebih jelas lagi. Rejoice because of the Lord. Bergembiralah karena Tuhan. Kita diajarkan pertama bukan saja untuk setia, bukan saja untuk mengingat Tuhan, tetapi kita harus belajar untuk bergembira atas semua hal-hal yang Tuhan telah berikan kepada kita. Belajar untuk bersyukur, belajar untuk mengingat bahwa di dalam semua hal Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan sesuai dengan rencananya. Dan ketika kita belajar untuk bergembira di dalam Tuhan, maka Ia akan memberikan kepada kita apa yang kita inginkan dan apa yang kita kehendaki selama itu sejalan dengan rencananya. Oleh sebab itu, sebelum saya membuka dengan doa, saya ingin merenungkan dan bertanya kepada teman-teman serta semua pemirsa Hope Channel. Kapan terakhir kali Anda bergembira di dalam Tuhan? Kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, adalah satu kebahagiaan bagi kami untuk bisa datang di hadirat, bergembira akan Engkau, dan mengingat bahwa Engkau adalah Allah yang baik, Bapa yang setia, dan pribadi yang selalu menyediakan apa yang kami butuhkan ya Tuhan. Kami tahu bahwa terkadang rencanamu bukanlah satu hal yang mudah untuk dimengerti. Begitu banyak pertanyaan, begitu banyak keraguan. Tetapi pada saat ini Tuhan, kami bersuka cita atas berkat-berkat yang telah Engkau berikan kepada keempat anak-anak-Mu Tuhan yang telah menyampaikan permohonan doa mereka. Untuk Ibu Yula yang memohon pemulihan dari sakit. Untuk Ibu Wuyung yang anaknya berencana untuk berkuliah. Untuk Destin yang sekarang sedang menderita sakit kaki dan juga ada gangguan ginjal, serta Ibu Elizabeth yang bersyukur karena anaknya telah lolos dari ujian untuk mengambil S3. Setiap dari mereka memiliki kondisi dan situasi masing-masing, tetapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan menyertai mereka. Engkau akan Engkau akan menjawab semua permohonan doa mereka Tuhan, dan Engkau pasti akan menunjukkan kemuliaan-Mu di dalam apapun yang mereka lakukan ya Bapa. Oleh sebab itu bantulah Ibu Yula, Ibu Buyung, Destin, dan Ibu Elizabeth untuk bersukacita di dalam Engkau, untuk berbahagia di dalam Engkau.
dan mereka akan menyaksikan bagaimana rencana Tuhan diwujudkan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pendeta Yohanes sudah pimpin kita dalam sesi doa, dan saat ini masuk kembali untuk permohonan doa. Sebentar. Baik, ada Bapak Anto Sihombing. Mohon doakan agar saya diberikan kesehatan yang baik setiap hari, kiranya Tuhan menolong. Lalu ada Rizkinia. Mohon doakan saya supaya dapat pekerjaan dan pasangan hidup yang seiman. Kemudian ada Susi Solar. Mohon doakan Ibu Eda Solar dalam penderitaan tulang pahanya lagi retak sementara diobati dengan pengobatan herbal. Lalu ada yang terakhir ada Ibu Marsiah. Mohon doakan agar saya sehat, diberikan kesembuhan dan kepulihan dari sakit mata pasca operasi katarak. Kembali mengundang Pendeta Yohanes untuk membagikan ayat penguatan dan juga mendoakannya. Ayat penguatan selanjutnya saya ambil dari Yeremia 45 ayat 4 sampai 5. Ayat ini merupakan ayat teguran dan juga seperti janji yang Tuhan berikan kepada Baruk, salah seorang juru tulis dari Yeremia. Kata-kata seperti ini, maka beginilah firman Tuhan, sesungguhnya apa yang kubangun akan kuruntuhkan, dan apa yang kutanam akan kucabut, bahkan sekalipun seluruh negeri. Masakan engkau mencari hal-hal yang besar bagi dirimu sendiri? Jangan mencarinya, sebab sesungguhnya aku mendatangkan malapetaka atas segala makhluk. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepadamu akan kuberikan nyawamu sebagai jarahan di segala tempat kemana engkau pergi. Jadi untuk semua pergumulan kita semua punya pergumulan, kita semua punya permintaan, kita semua punya permohonan. Dan saya nggak bilang ya bahwa permohonan kita salah, tapi seringkali kita hanya meminta apa yang nyaman untuk diri kita. Seringkali kita lupa untuk melihat bahwa yang kita perlukan sebenarnya bukanlah hal-hal kecil ini, melainkan karakter Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Itulah teguran Tuhan kepada Yeremia. Mengapa kamu mencari hal-hal kecil? Carilah hal-hal besar. Karena kepadamu aku akan berikan nyawamu kemanapun engkau melangkah. Inilah perenungan yang mau saya sampaikan kepada segenap pemirsa. Jangan cari hal-hal kecil. Jangan cari hal-hal remeh. Berhenti untuk membuat batasan di dalam doa kita. Belajar untuk melihat semuanya lebih luas. Kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, ajarlah kami untuk mencari hal-hal besar. Ajarlah kami untuk melihat kehidupan kami dari sudut pandang. Dan menemukan bahwa kedamaian yang kami butuhkan adalah kedamaian yang berasal dari Engkau. Bapa di surga, di sini ada 4 dari anak-anak-Mu. Bapak Anto Sihombing, Ibu Rizkinia, Ibu Susi Solar, dan Ibu Marsia yang telah memberikan permohonan doa mereka. Untuk Bapak Anto Sihombing, Tuhan, kami memohon supaya Engkau memberikan kesehatan yang lebih baik lagi setiap harinya. Biarpun Bapak ini tidak memberitahu bagaimana kondisi kesehatannya, tetapi Engkau adalah pribadi yang maha tahu. Biarlah Engkau hadir, memberikan kekuatan, memberikan pemulihan, dan memastikan bahwa pada hari esok, Bapak Anto bisa bangun dengan kondisi yang lebih bugar lagi. Hamba-Mu juga berdoa khusus untuk Ibu Rizkinia, yang sekarang sedang mencari pekerjaan dan pasangan hidup yang seiman. Biarpun ini adalah 2 hal yang cukup sulit untuk dicari di dalam konteks zaman ini. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau telah menyimpan yang terbaik bagi Ibu Rizkinia. Biarlah Engkau hadir, memberikan jaminan, dan mengingatkan kepadanya bahwa ia akan menyertai Engkau di dalam pencariannya, Bapak. Hamba-Mu juga berdoa khusus untuk Ibu Susi Solar yang pada saat ini mengalami retak di tulang pahanya. Bantulah ya Bapak, biarlah Engkau bekerja melalui obat-obatan herbal yang telah dipilih oleh Ibu Susi, dan pastikanlah obat-obatan ini bisa memberikan kekuatan dan pemulihan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapak. Dan terakhir kami juga berdoa untuk Ibu Marsia yang sekarang masih dalam proses pemulihan dari operasi kataraknya ya Bapak. Bantulah dia untuk pulih, berikanlah kesehatan, dan hamba-Mu percaya Tuhan, setelah ia disembuhkan, ia dapat menjadi saksi atas kemuliaan. Ya Tuhan. Kami terlalu sering meminta atas hal-hal yang tidak Engkau inginkan. Terlalu sering kami memberontak dari kehendak. Maka ajarlah kepada kami untuk selalu setia
kepada panggilan dan untuk mencari halal besar di dalam semua. Inilah permohonan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih Pendeta Yohanes sudah memimpin kita pada sesi doa yang saat ini. Baik, saat yang indah ini kami mengundang juga pemirsa Hope Channel untuk bergabung lagi bersama kami pada sesi doa dan mengundang lagi Pendeta Yohanes Sinaga untuk sama-sama dengan kami saat ini. Baik Pendeta, kembali saya akan membacakan ya permohonan doa selanjutnya yang sudah dikirimkan oleh pemirsa Hope Channel Indonesia. Pada kesempatan ini ada saudara atau saudari Lora Siringo-Ringo yang ingin didoakan, yaitu mohon doanya agar adik kami Alfonso Siringo-Ringo yang sedang opnam di Rumah Sakit Dolok Sanggul dan istri Pariban kami Dame yang menderita sakit kanker. Terima kasih, Tuhan memberkati. Lalu ada Bapak Purba, mohon doakan keluarga besar Opung Desima Hutasoid dan semua anak dan cucunya dimanapun berada. Tuhan kiranya selalu memberkati dan melindungi, sehat jasmani, rohani, dan setia kepada Tuhan sampai Maranatha. Amin. Terima kasih. Dan ada Joyce Walters, mohon bantu doa anak kami Fania dan suami membuka hati bagi Tuhan Yesus dan semua anak setia kepada Tuhan Yesus, sehat rohani dan jasmani. Lalu yang terakhir ada Velsi Ronga, selamat malam tim doa, mohon bantuan doanya, saya sedang sakit batuk dan flu. Terima kasih, Tuhan berkati. Dipersilakan kembali Pendeta Yohanes untuk membagikan ayat penguatannya. Thank you, Ayu. Ayat penguatan yang mau saya sampaikan pada hari ini adalah dari Ratapan 3. Ratapan 3 itu adalah satu pasal yang cukup kompleks. Dan Ratapan 3 dibuka dengan satu statement yang begitu kontroversial. Yeremia sang peratap itu berkata, "Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya." Seakan-akan Ratapan 3 itu adalah keluhan, tangisan, kemarahan yang bercampur menjadi satu. Ini adalah bukan doa dari seseorang yang berserah sepenuhnya. Ini adalah doa yang dipenuhi kegetiran, dipenuhi amarah, penyesalan, dan juga pengakuan. Karena itulah doa yang sesungguhnya. Doa itu bukan satu hal yang indah. Doa itu adalah satu hal yang penuh pergumulan. Seperti seseorang yang dengan penuh keringat berjuang untuk terus berlari supaya dia bisa mendapatkan pace yang kuat. Ini adalah makna doa yang sesungguhnya. Tetapi biarpun Ratapan 3 dipenuhi oleh keluhan, biarpun Ratapan 3 juga adalah satu amarah yang terpendam oleh Yeremia, tetapi begitu kita tiba di dalam ayat 17 ya, di dalam ayat 22, di dalam ayat 21, Yeremia kemudian mengubah intonasinya. Jadi dari ayat 21 sampai ayat 20 itu dia terus komplain, dia terus mengeluh, dia terus berkata kepada Tuhan, "Tuhan, kenapa Engkau begitu menyiksa aku?" Tetapi kali ini dikatakan oleh Yeremia, hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi besar kasih setia. Ya, jadi apapun doa kita, terus bawa kepada Tuhan. Dan inilah saatnya bagi kita untuk berdoa besar. Kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, kami merenungkan doa Yeremia, dan kami menyadari bahwa terkadang tidak sepenuhnya semua doa kami itu diangkat di dalam iman yang kuat ya Bapa. Hamba-Mu mengingat dalam doa hamba-Mu, Ibu Lora Siringo-Ringo yang mendoakan adiknya, Alfonso Siringo-Ringo, yang sedang opname karena di Rumah Sakit Dolok Sanggul, dan juga istri paribannya, Dame, yang sedang menderita sakit kanker ya Bapak. Hamba-Mu tidak tahu secara terperinci pergumulan apa yang sedang mereka hadapi. Hamba-Mu tidak tahu kanker stage berapa yang dihadapi oleh Ibu Dame. Tetapi biarlah tangan-Mu yang menopang ya Bapak, memberikan kekuatan dan kepastian bahwa tangan-Mu yang penuh kasih itu dapat menguatkan mereka. Untuk Bapak Purba, semoga Engkau dapat menyertai mereka, mendoakan semua keluarga besar, dan memberikan kesehatan, kebahagiaan, sampai Tuhan datang nantinya Bapak. Untuk Ibu Joyce Walters yang berdoa untuk anak mereka Fania dan suaminya, agar mereka bisa membuka hati bagi Tuhan Yesus, bisa menerima Tuhan Yesus dan mengingat Tuhan Yesus dalam setiap fase kehidupan mereka ya Bapak.
dan agar semua anak mereka tetap setia kepada Tuhan, baik secara sehat rohani maupun jasmani. Untuk Ibu Velsi Rongga ya Bapak, berikan kesembuhan karena Ibu sedang menderita sakit batuk dan flu. Hambamu juga mengingat di dalam doa segenap pemirsa Hope Channel di tengah-tengah pergumulan mereka ya Bapak. Beberapa mungkin sedang bergumul seperti Yeremia. Mereka berada dalam kondisi yang penuh amarah, kegetiran, penyesalan terhadap Tuhan. Mereka tidak tahu bagaimana caranya untuk kembali. Mereka berdiri di depan pintu surga mengetuk, tidak berani untuk masuk. Biarlah Engkau mendekat mereka. Biarlah Engkau menerima mereka. Biarlah Engkau mengingatkan kepada mereka semua. Termasuk Ibu Laura Siringo-Ringo, Bapak Purba, Ibu Joyce Walters, Ibu Velsi Roma, bahwa biarpun situasi kehidupan kami berubah, Engkau tidak pernah berubah. Engkau adalah pribadi yang setia. Dan hanya dalam kesetiaan-Mu lah kami menemukan pengharapan akan kehidupan yang akan datang. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Yohanes. Dan pada saat yang indah ini kembali lagi kami mengundang Pendeta Yohanes untuk bersama-sama dengan kami. Kita akan membacakan kembali untuk permohonan doa selanjutnya. Baik Pendeta, masih aman dengan sinyalnya? Halo Pendeta. Baik, kita akan bacakan saja untuk permohonan slide permohonan dari pemirsa Hope Channel Indonesia. Ada Ibu Ofirma. Mohon doakan suami saya yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, kaki dan tangan sulit untuk digerakkan. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dan kepulihan dengan sepenuhnya. Lalu ada Bapak Anis. Mohon doakan agar saya diberikan kesehatan yang lebih baik. Doakan juga agar saya dan keluarga bisa mendapatkan pelayanan kerohanian dengan baik nantinya. Lalu ada Ibu Sureni. Mohon doakan anak saya dalam pertumbuhannya. Doakan juga anak saya dalam pekerjaan baik yang saat ini dilakukan. Kiranya Tuhan memberkati dan menjagai. Lalu ada Bapak Yusman. Mohon doakan saya dan keluarga agar selalu sehat. Doakan juga anak-anak saya dalam masa sekolah. Kiranya mereka menjadi anak yang cerdas, menurut kepada orang tua dan Tuhan. Baik, kami mengundang kembali Pendeta Yohanes Sinaga untuk bergabung. Shalom Pendeta. Shalom, apa suara saya kedengaran? Masih terdengar jelas Pendeta. Baik, dari permohonan doa tersebut boleh diberikan ayat penguatannya kembali Pendeta. Ayat penguatannya saya ambil dari Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah kekurangan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. Ayat ini merupakan satu ayat yang menjadi pegangan dalam kehidupan saya. Begitu menyentuh, karena saya diingatkan bahwa ketika saya memang benar-benar memiliki Tuhan sebagai seorang gembala, maka saya belajar untuk puas dengan apa yang Dia berikan. Tidak ada salahnya meminta, tidak ada salahnya memohon, tidak ada salahnya untuk berdoa. Tetapi pada saat bersamaan kita belajar untuk mengetahui bahwa inti dari segalanya itu adalah untuk merasa puas di dalam Tuhan. Kita ambil waktu untuk berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, dimuliakan nama-Mu ya Bapa. Pada saat itu Tuhan hamba-Mu ingin berdoa secara khusus untuk beberapa dari permintaan-permintaan doa yang telah disebutkan Ibu Olivia Ofima, ya, untuk suaminya yang pada saat ini sedang dalam keadaan sakit. Semoga Engkau bisa menyentuh dia Tuhan, memberikan kesembuhan. Engkau tahu bagaimana ibu ini telah berhadapan dengan rasa khawatir, rasa cemas atas kondisi suaminya. Maka berikanlah kepadanya kelepasannya Bapak, berikanlah kepadanya harapan bahwa suatu hari nanti beliau bisa sembuh. Hal yang sama juga saya minta untuk Bapak Anis, yang meminta agar ia dapat diberikan kesehatan yang lebih baik, dan agar dia dan keluarga bisa mendapatkan pelayanan kerohanian dengan baik nantinya Bapak. Biarlah Engkau mendengar permohonan doanya, dan tolonglah agar Engkau mengirimkan hamba-hamba-Mu untuk dapat datang ke rumahnya, mendoakan dia terus-menerus, dan membantu dia agar dia terus bertumbuh di dalam iman kerohaniannya Bapak. Hamba-Mu juga membaca di sini ada permohonan doa dari Ibu Sureni. Tolonglah sertai dia Tuhan, dan
tolonglah berikanlah kelepasan untuk anaknya ya Bapak, atas semua permohonannya dia Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk Bapak Yusman, tolong doakan supaya dia dan segenap keluarga bisa selalu berada dalam kondisi yang sehat-sehat saja. Kemudian anak-anak semuanya yang sedang bersekolah, berikanlah semua hal yang mereka butuhkan ya Bapak. Di atas semuanya, untuk keempat hamba-Mu ini ya Bapak, biarlah Engkau menjadi gembala yang baik, yang menuntun mereka di hari yang tenang, berjalan bersama mereka di jalan kebenaran. Dan ketika mereka berhadapan dengan lembah-lembah kekelaman ya Bapak, mereka tidak akan pernah merasa takut karena gadamu dan tongkatmu. Itulah yang akan menyertai mereka. Tuntunlah mereka sampai mereka tiba di perjamuan makan yang telah Engkau sediakan. Dan di dalam perjamuan makan itu mereka bisa bersuka cita, mengingat bagaimana Engkau telah menjadi pribadi yang setia di dalam tuntunan, di dalam setiap langkah kehidupan mereka ya Bapak. Inilah permohonan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pendeta Yohanes. Memasuki sesi doa lagi yang akan dipimpin oleh Pendeta Yohanes. Apakah sudah bisa bergabung bersama kami Pendeta Yohanes? Sudah, terima kasih. Baik, Maaf tadi ada sedikit gangguan teknis. Sorry. Siap Pendeta. Baik, saya akan kembali membacakan permohonan doa selanjutnya yang sudah dikirimkan oleh pemirsa Hope Channel Indonesia. Ada Oma Vince. Mohon doakan saya yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dan kepulihan dengan sepenuhnya. Lalu ada Ibu Eni. Mohon doakan saya dan keluarga agar selalu dalam keadaan yang sehat. Doakan juga agar kami diberikan buah hati yang kedua dari Tuhan. Lalu ada Ibu Peti. Mohon doakan Bapak John Lee Kaligis agar diberikan kesembuhan dan kepulihan dengan sepenuhnya. Kiranya Tuhan mendengarkan dan mengabulkan. Kemudian yang terakhir ada Ibu Ratu. Mohon doakan saya yang saat ini sedang dalam kondisi sakit dan proses perawatan. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dan kepulihan dengan sepenuhnya. Dipersilakan kembali Pendeta Yohanes untuk membagikan ayat penguatannya. Ayat penguatan yang akan saya berikan untuk sesi terakhir ini adalah dari Daniel 9 ayat 18. Dikatakan di sini ini adalah satu doa yang diberikan Daniel untuk bangsanya yang pada waktu itu sedang menunggu untuk kembali ke Yerusalem. Ini adalah bagian terakhir dari doanya, dan ia berkata, "Ya Allahku, arahkanlah telingamu dan dengarlah, bukalah matamu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan nama. Sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapan-Mu, bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayang-Mu yang berlimpah-limpah. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertanggung. Oleh karena Engkau sendiri Allahku, sebab kotamu dan umat-Mu dipanggil dan disebut dengan nama-Mu." Ayat ini adalah satu ayat yang begitu indah karena kali ini Daniel itu dia membuat jangkar doanya itu atas kasih karunia Tuhan. Dia berkata kepada Tuhan bahwa kami berdoa bukan karena kami adalah orang benar, bukan karena kami adalah orang suci, bukan karena kami berjasa terhadap Engkau, tetapi kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang berlimpah-limpah kasih sayang. Tetapi Daniel tidak berhenti di situ saja. Ketika kita masuk ke dalam ayat 19, Daniel kemudian berkata bahwa engkau harus mendengar saya karena kota Yerusalem dan bangsa Israel adalah bangsa yang disebut dengan nama. Artinya di sini Daniel dengan berani menyatakan janji Allah. Kamu harus dengar Tuhan karena kami adalah umat, karena kami adalah bangsa-Mu, dan karena kami adalah kesayangan-Mu. Kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, di tengah-tengah semua keraguan dan ketidakpastian kami, di tengah-tengah kegetiran kehidupan yang sedang kami lalui ya Bapa, Hamba-Mu berdoa supaya kami memiliki keberanian seperti Daniel. Hamba-Mu berdoa agar Oma Vince untuk yang sedang sakit, Ibu Eni yang memohon kesehatan kepada semua keluarganya dan juga kepada dirinya, untuk Ibu Pati yang mendoakan Bapak John Lee Kaligis supaya diberikan kesembuhan, serta Ibu Ratu yang memohon kesembuhan dari penyakitnya. Mereka semua dapat menyatakan, dapat mengklaim dan meminta janji yang telah Daniel ucapkan.
kami tidak berdoa. Mereka tidak berdoa bukan karena mereka adalah pribadi yang benar. Bukan karena kesucian yang telah mereka timbun selama ini. Mereka menyampaikan pokok-pokok doa mereka. Karena mereka tahu bahwa di balik kerapuhan iman mereka ya Bapa, mereka masih mengingat bahwa anak-anak ini, para pendoa ini adalah bagian dari bangsa. Mereka adalah anak-anak yang telah Engkau bentuk di dalam rahim ibunya. Mereka adalah anak-anak yang telah Engkau tuntun di dalam kehidupannya. Dan ketika mereka sampai di tahta kesucian-Mu ya Bapa, mereka memohon supaya Engkau dapat membuka telinga, mendengar doa mereka, dan menjawab semuanya sesuai dengan kehendak. Biarlah Engkau hadir di dalam kehidupan mereka. Dan biarlah Engkau juga dapat hadir di antara kehidupan dari mahasiswa-mahasiswi Unclad yang telah menyampaikan kesaksian mereka ya Pak. Untuk Okliana, untuk Olince, untuk Kristi, dan juga untuk Serlia. Berikanlah pada mereka suksesan. Dan pastikan dalam apapun yang mereka lakukan, mereka berhasil. Hambamu bukanlah pribadi rohani. Tetapi hambamu percaya bahwa Engkau adalah Allah yang maha pengasih. Engkau adalah Allah yang selalu mengasihi kami dengan kasih yang begitu nyata dan begitu tulus. Dan dalam kasih-Mu inilah kami menemukan pengharapan. Dan dalam kasih-Mu inilah kami beristirahat dan menunggu akan janji. Dimuliakan Engkau ya Bapa. Dan biarlah segenap pemirsa Hope Channel dapat menemukan kekuatan doa mereka di dalam fakta bahwa Engkau adalah Allah yang percaya bahwa kami dapat menjadi seperti Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Yohanes Sinaga sudah memimpin kita pada sesi doa malam hari ini, meskipun tadi ada sedikit kendala. Tapi kepada pemirsa Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada yang belum sempat kami bacakan permohonan doanya, jangan khawatir karena sahabat doa Hope Channel akan tetap mendoakan. Dan kepada Pendeta Yohanes, terima kasih sekali lagi kami ucapkan, tetap semangat dan salam untuk keluarga di sana. Baik. Kirimkan juga permohonan doa dan ucapan syukur Anda, pemirsa Hope Channel Indonesia, melalui nomor Hotline Care di nomor 0813 1776 2777 atau bisa melalui kolom komentar sosial media Hope Channel Indonesia yang tertera di layar kaca Anda.